Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran daring budaya alam Minangkabau bersama Ustazah Hera. Bagaimana kabar Ananda semuanya? Ustazah harapkan Ananda semua sehat dan tidak kurang satu apapun juga. Amin. Pertemuan kita kali ini akan membahas tentang peranan orang Sumando di ranah Minang. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita bahas terlalu dalam mengenai peranan Sumando di ranah Minang ini, Ustazah mau bertanya, siapa itu Sumando? Sebagaimana telah dijelaskan pada pelajaran sebelumnya, bahwa secara lahiriah yang mempunyai rumah di Minangkabau adalah kaum perempuan. Dengan terjadinya perkawinan, maka pihak laki-laki atau suami akan tinggal di rumah istri. Maka kekerabatan yang timbul akibat perkawinan itu adalah Sumando. Ayah dalam hal ini disebut sebagai Sumando di lingkungan keluarga istri, atau oleh adik, kakak laki-laki pihak ibu, dan mama ibu, dan juga bagi adik laki-laki atau uda dari pihak istri. Bagi suaminya akan menjadi hubungan kekerabatan mama rumah. Kita sudah mengetahui pengertian dari Sumando tersebut, bahwa ayah atau bapak yang berada di rumah ibu itulah yang dikatakan Sumando. Selanjutnya, apa peranan dan kedudukan Sumando itu di ranah Minang ini? Baiklah, kita akan membahas tentang peranan dan kedudukan orang Sumando di ranah Minang ini. Seorang suami jika masih tinggal atau menetap di rumah istrinya, maka oleh keluarga istrinya ia dianggap sebagai seorang tamu yang dihormati atau disegani. Dia hadir di rumah keluarga istrinya karena tali perkawinan. Namun, seorang Sumando, dia tidak termasuk anggota keluarga bagi pihak istrinya. Dengan kata lain, kedudukannya seperti pepatah Minangkabau berikut ini. Sadalam-dalam air sahinggo dado itia, saelok-elok Sumando sahinggo pintu bilik. Maksud dari pepatah tersebut, kewenangan Sumando di rumah istrinya hanya sebatas pintu bilik atau kamar istrinya, serta sebagai kepala keluarga, anak-anak dan istrinya. Pepatah lain mengatakan, Sumando ba abu dia teh tungku, tibo angin kancang abu bata banget. Dari penjelasan-penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kedudukan orang Sumando di rumah istrinya tidaklah kuat. Kewenangan Sumando tersebut hanya sebagai kepala keluarga yang hanya memberikan nafkah dan bimbingan kepada anak dan istrinya saja. Orang Sumando tidak berhak mengatur-ngatur keluarga istrinya. Orang Minangkabau dalam kehidupan sehari-hari selalu mengambil contoh pada kehidupan di alam ini, termasuk pola kehidupan manusia. Pepatah Minangkabau mengatakan, ambil contoh kanan sudah, ambil tuah kanan mana. Panakiak pisau sirawi, ambil galah batang lintah buang. Silodang ambil kanyiru, satitiak jadikan lawi, nan sakapa jadikan gunung, alam takambang jadikan guru. Dari pepatah adat tadi, kita menyimpulkan bahwa tingkah laku manusia, perubahan alam, serta pertumbuhan flora dan fauna menjadi perhatian dan inspirasi orang Minangkabau. Sehingga
tingkah laku dan perbuatan manusia dikiaskan kepada hal-hal yang bersifat alam atau flora dan fauna. Begitu juga dengan Sumando. Sumando ini banyak sekali macam dan ragamnya. Sifat-sifat Sumando ini juga dikiaskan kepada alam atau flora dan fauna. Macam-macam Sumando ini adalah yang pertama, apa yang dikatakan dengan Sumando ayam gadang atau Sumando burung puyuh. Sumando ayam gadang dan Sumando burung puyuh ini adalah Sumando yang hanya pandai beranak tapi tanggung jawab terhadap istrinya dan anaknya itu tidak ada. Kemudian yang kedua, Sumando langau hijau. Ananda tahu kan seperti apa langau hijau tersebut? Langau hijau bentuknya hijau mengkilat, tetapi sifat dari langau hijau ini sangat menjijikkan. Begitu juga apa yang disebut dengan Sumando langau hijau, yaitu Sumando yang berpenampilan gagah, suka kawin cerai tapi tidak bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, yaitu Sumando kacang miang. Kacang miang adalah sejenis kacang yang kulitnya memiliki miang yang jika tersentuh oleh kulit manusia akan mengakibatkan gatal-gatal di kulit tersebut. Nah, salah satu jenis Sumando juga dikiaskan pada kacang miang ini. Sumando kacang miang adalah Sumando yang tingkah lakunya selalu membuat keributan, selalu membuat orang susah, suka menfitnah dan mengadu domba keluarga istrinya. Itulah sifat dari Sumando kacang miang. Jenis dari Sumando yang lainnya adalah Sumando lapiak buruk. Nah, Ananda tahu kan apa itu lapiak? Nah, lapiak itu dalam bahasa Indonesia disebut dengan tikar. Nah, jika tikar tersebut sudah besar atau buruk, biasanya orang akan jarang menggunakan tikar tersebut. Begitu juga dengan Sumando lapiak buruk. Dia tidak menjadi perhitungan bagi keluarga istrinya. Bisa jadi karena dia miskin, buruk lupa, dan lain-lain. Tetapi jika sudah terdesak, baru dia dipanggil lagi dan dibawa untuk rapat adat dan segala macam. Kemudian jenis Sumando lainnya adalah Sumando kutu dapua. Sumando kutu dapua adalah Sumando yang senang bekerja di rumah daripada mencari nafkah di luar rumah, seperti mencuci piring, memasak, beres-beres rumah, dan lain-lainnya yang biasanya itu dilakukan oleh kaum ibu. Kemudian selanjutnya ada lagi yang disebut dengan Sumando gadang malendo. Sumando gadang malendo adalah Sumando yang usahanya sudah berhasil, punya jabatan, kaya, tapi dia suka mengatur kaum istrinya. Ya, karena dia dipandang karena keberhasilannya atau karena kayanya tersebut. Nah, orang akan patuh kepada dia dan mendengarkan apa-apa yang dikatakannya. Kemudian yang terakhir adalah Sumando niniak mama. Sumando niniak mama adalah jenis Sumando yang paling baik di antara Sumando-Sumando yang lainnya. Sumando niniak mama ini adalah Sumando yang menjadi suri tauladan bagi orang banyak serta suka membantu keluarga istrinya. Sumando niniak mama ini sering juga diikutkan dalam rapat kaum. Nah, sebaiknya jika Ananda, ini bagi yang laki-laki ya, jika Ananda nantinya menjadi Sumando, jadi berlakulah seperti Sumando niniak mama ini. Nah, Ananda semua, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi Ananda semua. Kita tutup pembahasan kita dengan mengucapkan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.